membanting 7 jenderal itu. Itu kekuatannya kurang lebih ada 1 batalion. Jadi para jenderal pun kalau pejabat kan di rumah itu juga dikawal. Ada pengawalan, ada pos penjagaannya. Tapi di sana karena yang jaga tentara yang datang juga Cakrawirawan nggak khawatir dulu. Tapi akhirnya setelah datang dilumpuhkan juga baru melaksanakan penculikan itu. Nah itu yang tadi yang termasuk yang dilatih di sini pun sebagian, bahkan gerombolan PKI itu sudah menyiapkan segalanya dari sini, termasuk datang ke Jakarta Pusat dari sini itu menggunakan truk pasukan karena yang dukung PKI. Yang dukung PKI itu adalah tentara juga ada, dari apartemen juga ada, karena ada bis PPD juga. Berarti itu juga termasuk yang mendukung. Karena dulu pemilu pertama, ABRI masih bisa langsung menoblos atau hak pilihnya masih digunakan dulu. Makanya itu yang ikut mendukung PKI berarti mendukung partai PKI. Maka semua TNI dulu bebas mau pilih partai apapun boleh. Kalau sekarang malah silahkan karena nggak boleh ikut partai politik praktis. Bahkan dulu ada fraksi ABRI di MPR, DPR, sekarang hilangkan juga. Kalau dulu setelah 65 ada fraksi ABRI, tapi ternyata dihilangkan sampai sekarang. Karena untuk supaya tidak berpolitik antara atau dia netral untuk mengurusi keamanan negara. Itu tujuannya dihilangkan fraksi-fraksi ABRI-nya itu. Nah setelah itu untuk jenderal itu bahkan dulu yang 6 jenderal itu pernah menjadi komandan penumpasan di Madiun. Makanya PKI juga balas dendam atau dendam kusuma. Akhirnya dibantainya di sini. Itu yang selain DI Panjaitan itu sebagai as intelnya dulu. Atau itu mengetahui bahwa dulu Cina pun akan membantu senjata 100.000 senjata api merek Chong. 100.000 pucuk senjata api dari Cina sudah datang pada waktu tahun 65 untuk memperkuat partai komunis itu. Tapi belum sempat dibagikan, sudah diketahui oleh Pak DI Panjaitan tadi yang menggagalkan. Akhirnya nggak sempat dibagikan karena dianggap menghalangi PKI. DI Panjaitan juga sebagai targetnya, sebagai target penculikan itu. Kalau yang 6 selalu menghalangi apa rencana PKI, selalu ditolak oleh Jenderal Nasution, termasuk ke bawahnya itu, termasuk di Jenderal Ahmad Yani, selalu menolak rencananya PKI. Contohnya gini, PKI akan mengadakan angkatan kelima. Angkatan kelima itu seluruh Indonesia yang sudah dewasa, buruh-buruh di kota, buruh di daerah atau petani, itu akan dipersenjatain semua dulu, seluruh Indonesia pada tahun 65 itu. Jadi apa, barisan tani, pemuda rakyat itu akan dipersenjatain semua. Bukan hanya yang di sini tadi, yang 3.700 orang, seluruh Indonesia rencananya akan dipersenjatain semua dulu. Yaitu yang menggagalkan ya Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani. Yang tidak setuju itu yang 6, karena pejabat tinggi sebagai kendali keamanan negara atau pengamanan negara, dia menolak dengan keras. Akhirnya direncanakan dibantai itu. Itu adalah rencana-rencana itu. Nah, kenapa kok ada latihan di sini untuk mengatur strategi tadi? Bahkan 7 jenderal itu dituduh akan mengadakan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal itu apa artinya? Kudeta itu akan menggulingkan pemerintah. Bahkan yang akan menggulingkan pemerintah sendiri PKI itu akan menggantikan negara Indonesia dengan negara komunis. Dulu kalau PKI menang, bahkan di Madiun kiblatnya ke Soviet, akan dijadikan Soviet Indonesia, komunis Soviet Indonesia. Itu dulu rencananya PKI. Di sini juga sama, akan menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, setelah itu di sini dipimpin oleh DNI-KID. Kalau di sana ketuanya adalah Muso. Dulu di sini DNI-KID ada Letkol Untung, ada Sam Kamaruzaman, banyak tokoh-tokoh PKI, tapi yang terkenal hanya saya sebutin 3 lah. Ada Amir Syarifuddin. Bahkan Amir Syarifuddin itu Deputi Departemen Luar Negeri, Wakil Menteri 1, Deputi 1, Amir Syarifuddin. Itu juga pejabat negara yang di departemen. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Dan mulai dibangun
museum ini di sini diresmikan 1 Oktober 72 dan dibuka untuk umum. Jadi ini diresmikannya monumen dan museumnya 1972 tanggal 1 Oktober 1972 diresmikan oleh Presiden Soeharto. Tapi museum-museum yang di sana itu yang tadi pertama dilihat sebelah kanan itu namanya Museum Paseban. Itu dibangun 81. Itu diresmikan tanggal 1 Oktober 1981 oleh Presiden Soeharto. Nah, namanya Museum Paseban itu cerita tentang pemberontakan PKI tahun 65 semua. Ada 16 diorama. Nah, yang satu lagi, yang di depan sana itu namanya Museum Pengkhianatan PKI. Itu dibangun 92. Diresmikan tanggal 1 Oktober 1992 oleh Presiden Soeharto. Jadi semuanya yang meresmikan Presiden kedua semua, Presiden Soeharto. Itu isinya ada 34 diorama. Itu tadi yang saya ceritakan dari 45, 19. Setelah merdeka, PKI masih memberontak. Mulai Agustus, bahkan November, Agustus mulai memberontak lagi. Sampai 1974 nanti ada 30 diorama, 34 itu terakhir tahun 1974. Nah, itu semua cerita tentang pemberontakan PKI. Maksud dan tujuan dibangun museum ada 3. Yang pertama, untuk menghargai jasa-jasanya para pahlawan revolusi. Yang kedua, untuk mengingatkan kita semua supaya mewaspadai bahaya Latin komunis. Mengingatkan bangsa Indonesia seluruhnya supaya mewaspadai bahaya Latin komunis. Yang ketiga, untuk edukasi. Edukasi sarana pendidikan dan sarana rekreasi. Ya, ini termasuk kalau yang pakai pemandu paling tidak sedikit lah masuk nanti apa yang saya jelaskan. Mungkin ada di teriang apa coba tadi pertama yang saya omongkan sampai nanti setelah selesai. Nah, setelah nanti saya cerita di sini kita melihat koleksinya langsung satu persatu menuju ke sana. Nah, di sini ini dulu ini namanya rumahnya Pak Bambang Harjono. Bahkan sejarah rumah ini dulu sekolahan rakyat juga, untuk sekolahan yang depan sini nih. Jadi sekarang untuk koleksi, itu Pak Bambang Harjono juga sebagai kepala sekolahnya. Dan sumurnya yang untuk ngubur itu sumurnya Pak Bambang. Yang airnya pun tadinya untuk mandi, untuk cuci, untuk kebutuhan sehari-hari. Ada timbanya dulu. Ada timbanya dari bambu yang digandulin batu pakai tali yang ada embernya untuk ngambil airnya. Sebelum terjadi 65 ini sumurnya Pak Bambang. Jadi untuk kebutuhan airnya dalamnya 12 meter. Dalamnya 12 meter. Nah, setelah terjadi pemberontakan PKI dijadikan sebagai koleksi. Itu akhirnya dibangun seperti itu. Dulu rata dengan tanah seperti itu. Tanahnya masih banyak pohon yang nggak beraturan sini. Dulu kebanyakan hutan karet di sini. Ini yang pohon karet itu ini ada 8 deretan di sana itu pohon karet. Dan tadi di kiri kanan sekalian. Nah, yang pertama kita kunjungi rumah anak-anak atau penyitaan yang di kiri ya. Nanti 13 rumah penduduk seperti ini. Karena ini pemukiman penduduk yang namanya Desa Lubang Buaya itu di sini yang pas lokasi monumen ini ada 13 rumah penduduk seperti ini. Yang diabadikan atau yang sebuah sejarah itu ada 3 rumah. Karena untuk dia digunakan langsung untuk gerakan PKI dan sebagai pusat budaya juga ini 3 rumah. Nanti ada rumah penyitaan, ada pos komando, ada dapur umum. Itu yang sebagai kegiatan PKI digunakan langsung pada tahun 65 itu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan nggak sambil nunggu putrinya melihat, nanti gantian melihat ke situ saya jelaskan lagi. Itu keadaan tujuan. Dulu yang itu itu ada yang berbeda di rumahnya juga yang ada di depan rumahnya di dalam bagian MTR Roto di depan mereka itu sekolah berbeda, meninggal atau tidak digunakan. Dasarnya begini kita lagi kita juga. Karena sebenarnya sebelum subuh jam 4 itu sudah berakhir semua. Tapi yang masih belum ada 4 dimasukkan ke rumah penyitaan. Nanti dilihat semua orang. Acaranya itu tinggal yang disuruh masuk dalam
tangannya tertutup menggunakan pisau dan matanya ditutup dengan kain merah dan siksanya disiksa tanpa kemanusiaan. Nah, itu adalah cerita pembantaiannya, berarti ada di sini semua. Akhirnya jasadnya dimasukkan ke dalam sungai satu persatu, diseret dari situ masuk ke dengan kepala di bawah semua. Nah, itu ditumpuk 7 jasad itu tadi dimasukkan ke dalam sumur itu yang dalamnya 12 meter. Lebarnya hanya 75 cm diameternya. Nah, boleh mungkin ada yang perlu ditanyakan nggak? Tadi yang saya jelaskan paling tidak sedikit apa yang perlu ditanyakan. Nanti baru berdiri ikutin setelah putrinya masuk ke koleksi situ, putranya melihat koleksi sana. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Nah, boleh diri biar yang tegas. Apa yang ditanyakan? Diri. Namanya sebut biar Pak Goronya tahu. Siapa namanya? Yang kencang, kurang kencang. Iya, kelas berapa? Kelas 8. Ya. Oke, mau tanya Pak? Kok warga desa sini mau Pak jadiin markas? Ya, sini. Baik, bagus. Terus apa lagi? Itu toh. Lainnya ada nggak? Kalian nanti saya jawab. Baik, kalau nggak ada pertanyaannya bagus sekali. Karena kenapa warga sini kok mau dijadikan tempat untuk PKI? Gini, dulu setelah latihan, itu kan latihannya berseragam ABRI. Orang sini dibilang suruh mengungsi, bahkan warga tadi yang 13 rumah dibilang supaya mengungsi karena ada latihan besar-besaran. Takutnya kalau nggak mengungsi kena sasaran tembakan. Tapi ternyata yang dilatih adalah relawan PKI. Tentaranya hanya melatih. Nah, itu di warga ini tadi yang di Lubang Buaya yang RT 4 RW 12 itu supaya suruh mengungsi. Jadi diungsikan dulu, warganya diungsi untuk latihan tentara, untuk latihan militer. Dengan orang kafir PKI dan mengambil kesimpulan kalau bagi bangun kekuatan Jakarta tidak memenangkan PKI maka diperlukan auranya pinggir pakai di bangkit pelaksanaan gerakan yang diperlukan Presiden dan Kudeta Dewan Jenderal. Kemudian bertemu dengan putra jenderal lain yang kebetulan bangun, kemudian disuruh membangunkan ayahnya. Jenderal yang keluar dari kamar dengan pakaian piyama. Salah seorang yang mencuri mengatakan, patung yang menggambarkan PKI. Nah, yang duduk itu menggambarkan jenderal. Itu yang duduk di sana. Jenderal ini Mayor Jenderal R. Suprapto yang pernah Brigadir Jenderal Sutoyo, yang paling tinggi Leto PATDA itu biar administrasinya itu ajudannya Pak Nas, karena Pak Nas lagi lolos dia yang sasarannya sasaran. Nah, ini di semua tangan terikat di belakang semua. Itu pakaian yang digunakan dulu seperti itu, patung ditulis. Nah, terjadi di sini itu jam 4 dini hari, jam 4 sebelum subuh. Itu penerangannya pun dulu nggak ada listrik, masih teplok seperti itu. Penerangannya itu ada. foto dulu.
Bapak Ibu guru yang sedang melihat sumur. Ya, maskernya lepas biar kelihatan cantiknya gitu loh. Ya. Bapak tengah. Pak tadi KTP. Ya, foto KTP. Jempol semua. 1, 2, 3. Semangat. Hormat. Tunjuk kamera. Tapi terlihat ada buaya. Tunjuk buaya. Ya, dulu. Sudah ya, Oke, sudah. bebas. Nah ini tadi permintaan dari panitia kita YE dulu ya, YE monumen Pancasila Sakti ya. Pas saya tanya lagi mana, ada yang jawab dari depan ya, ini dia, ke belakang tangan dua, ini dia ya, ini dia. Kita coba mana, ini dia, mana, ini dia. Nah yang ketiga nanti saya bilang Pancasila, adik-adik jawab salam 5 jari, Pancasila adalah kita yang jaga. Ya, salam 5 jari, Pancasila adalah kita. Ya, kita coba. Pancasila. Salam 5 jari, Pancasila adalah kita. Nah, yang terakhir, ya. Nah, ya. Nah, ini kita tunggu putarannya apa ini dulu? Ini dulu. Ya, ini dulu ya. Nah, yang serius ya, nanti kalau bagus nanti ini akan dimasukkan ke ini monumen Pancasila Sakti ya. Nah, videonya siap, Mas. Sudah. Ya. Masih ingat ya, pagi. Masih ada nggak semangat di manamu? Ada. Mana? Ini dia. Pancasila. Salam 5 jari. Pancasila adalah kita. Siapa kita? Indonesia. Ya, udah ya. Diambil videonya ya. Nah, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Masih adakah semangat di matamu? Ada. Masih adakah semangat di matamu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Pancasila. Salam 5 jari, Pancasila adalah kita. Pancasila. Salam 5 jari, Pancasila adalah kita.
Indonesia. Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan didampingin kiri kanannya. Kiri kanan dipakai doa. Turunkan lagi Sampai sepatu. sampai sepatu supaya Sepatunya tertutup. Turunkan. Nah, kanan kiri membentang, paling ujung membentang. Ya siap. Saya formal dulu, nanti baru saya bebas. Silakan berdampingan. Foto kiri kanan bebas. Sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Ya siap. Up up up. Saya formal dulu, saya formal itu apa? Sempurna. Ya siap. Siap. 1, 2, 3. Gaya bebas. Kayak bebas. Mau apa? Boleh gini. Boleh gini juga. Terserah. Gaya bebas itu gak harus sama. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Menunjuk, boleh. Menunjuk kayak Jenderal Mandani. 1, 2, 3. Yel Pak. Lihat seperti putrinya tadi. Saya ulangi. Saya kasih tahu dulu baru dipraktekkan. Pertanyaannya dari kurang semangat. Selamat pagi. Masih adakah semangat di matamu? Jawabnya ada. Ada. Tangan dua. Ada. Masih adakah semangat di matamu? Mana? Mana? Pancasila. Pancasila adalah kita. Ulangi. Pancasila. Pancasila adalah kita. Yang kencang, yang kompak. Nanti nggak diulang-ulang. Yang terakhir. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Nah, seperti itu harusnya kencang dari awal. Dari awal diulangin, diambil gambarnya. Kalau benar sekali jadi, kalau salah lagi diulang lagi. Baik, yang semangat, yang kencang seperti yang terakhir tadi, pompa kencang sekali jadi. Diambil gambarnya, Pak. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi. Masih adakah semangat di matamu? Ada. Mana? Pancasila. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Tepuk tangan. Kita jalan lagi menuju ke rumah kedua. Belakangnya 3, belakangnya 5, belakangnya 7. Jadi membuat segitiga.
Assalamualaikum. Ini untuk mobil yang menculik di Panjaitan.